Hampir aja baku hantam lagi ya ampun. Kayaknya kemarin baru aja tuh ya, Bang Firdaus ada insiden soal naik meja pengadilan. Kok sekarang berulah lagi si abang ini ya ampun. Bisa-bisanya sampai kayak gini nih. Tuh, aduh, Bang Firdaus lagi nih. Tapi mohon maaf ya abang, bajunya agak kedodoran begitu ya konsepnya. Mohon maaf sekali loh ya ini. Dilihatnya agak gimana ya gitu. Nah ini membahas soal sidang kedua teman-teman yang berujung ricuh. Ini saling saut menyaut. Tuh, lagi-lagi Bang Firdaus berdiri lagi. Mengganti bajunya Bang Firdaus kan seriusan bajunya kedodoran kayak gitu teman-teman. Dilihat, benar, dilihatnya nggak enak banget gitu loh ya. Iya nggak sih? Coba. Nah ini dia, tuh. Ini bajunya, pertama kegedean, kedua masih dengan pangkatnya, nggak tahu sih ini pangkat apa bukan ya. Ada bintangnya selalu kan, beliau kalau pakai baju apapun itu selalu harus ada bintangnya gitu. Dan kali ini ya sama, masih sama ketika ricuh, Bang Firdaus ini gampang banget orangnya kepancing gitu. Ketika di sidangnya Pak Hotman kemarin dengan Pak Rasman kan juga seperti itu. Berujung pada ricuh di mana Pak Rasman itu menghampiri Pak Hotman. Langsung apa sih narik kera bajunya kalau nggak salah ya. Dan kemudian ricuh lah itu. Tiba-tiba tuh dengan gagahnya gitu, nggak bisa disebut gagah sih sebenarnya. Ya maksudnya dengan PD-nya si Bang Firdaus ini naik meja pengadilan mengenakan jubah advokat. Waduh, langsung tuh kena serangan dan kemudian izinnya dibekukan teman-teman. Sekarang tidak kok belajar dari hal itu, sekarang nambah lagi nih masalah lagi Bang Firdaus. Ini dia. Ini bajunya kegedean banget. Coba kalian amati ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak salfok sedikit ya. Mohon maaf. Ini coba kalian amati di pergelangan tangannya ini ya. Ininya tuh benar-benar kegedean banget. Coba kita lihat lagi ya. Ketika nunjuk tadi kelihatan banget gitu. 1, 2. Oh belum. Nah ini dia. Tuh dia. Kelihatan kan? Ini di pergelangan tangannya gitu. Di sininya tuh nggak pas. Makanya kelihatan kegedean banget. Aduh. Bang, lain kali tolonglah gitu dikecilin dulu, dipenjahit gitu ya. Ini ngelihatnya tuh agak salfok gitu loh ya. Di tengah-tengah kericuhan ini aku agak salfok sama bajunya yang abang pakai ini gitu. Nah, supaya kalian tahu, ketika persidangan itu, terutama ketika saya cecar dengan pertanyaan-pertanyaan, dia sudah kewalahan. Oh, kita kembali lagi ke permasalahannya Pak Hotman dengan Pak Rasman. Ditolak, dia nggak ngerti. Udah gue laporin. Kalau gue nggak ada urusan, bodo amat urusan Rudi Salim mau ngapain, urusan si Hotman koar-koar di kayak di dokumen segini minta serahin, dia bohong itu. Rasman berteriak-teriak, bukti Hotman ditolak, dia nggak ngerti. Si Iklim Hakim mengatakan saya itu di frame sama Rasman. Kalau suka sama suka terus dipegang orang.
Oke, jadi begini teman-teman. Ini kan sidangnya masih berlanjut ya. Karena Pak Hotman Paris sudah sembuh dan kemudian sudah ada di Indonesia. Kemarin juga sudah ada sidang lanjutannya mengenai kasusnya Pak Hotman dan juga Pak Rasman Nasution. Kemudian yang terbaru kemarin itu ada statement menarik dari Pak Rasman yang mengatakan katanya bukti yang dibawa oleh Pak Hotman Paris itu ditolak semuanya sama hakim. Yang kemudian Pak Hotman tuh membuat VT di mana Pak Hotman mengatakan kalau Pak Rasman mengatakan hal itu berarti dia tidak paham seperti itu. Waduh, ini jadi penasaran nih soalnya kan persidangannya tertutup teman-teman. Jadi kita tidak tahu bagaimana yang terjadi di dalam, apakah ada kericuhan lagi seperti sidang pertama atau bagaimana seperti itu. Bahwa saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres. Waduh, ini Isi sampai sudah saya bilang mengatakan kayak gitu. tidak ada pelecehan. Selesai. Game over. Ditolak, buktinya ditolak sama majelis hakim. Tuh, sampai mengatakan berkali-kali ditolak oleh majelis hakim katanya seperti itu. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, kalau kita bicarain soal kasus ini gitu ya, ini cukup menarik. Karena kemarin itu ada naik turunnya lah ya. Yang pertama ketika sidang di pertama kali gitu, seperti kalian tahu ada kericuhan yang mana salah satu advokatnya dari Bang Rasman yaitu Bang Firdaus itu naik meja. Itu menggegerkan publik banget sampai-sampai banyak pengacara, banyak hakim yang ikut berkomentar soal insiden itu. Kemudian, ini kan kemarin itu sempat ada sidang lagi terus Pak Hotmannya sakit ya kan. Pada akhirnya sidangnya harus ditunda. Dan sudah ditunda beberapa hari gitu. Kemudian Pak Hotman sembuh dan bisa melanjutkan. Nah, kali ini itu tadi kabar terbarunya soal Pak Hotman yang katanya membawa buktinya ditolak oleh majelis hakim. Yang menariknya lagi selama jeda waktu ditundanya ini, ya kan? Ini itu Pak Rasman sempat naik turun. Pertama, kelihatannya pede banget kalau bisa mengalahkan Pak Hotman Paris. Kemudian berubah tuh. Tiba-tiba tuh Pak Hotman dan juga advokatnya mengatakan minta perdamaian sama Pak Hotman Paris. Kemudian balik lagi sekarang menyerang Pak Hotman Paris. Tuh kenapa berubah-ubah seperti itu? Apa konsepnya emang berubah-ubah seperti itu Pak Rasman? Atau emang beliaunya emang karakternya seperti itu? Gimana kalau menurut kalian? Oh, ini apakah ini kabar terbarunya dari Saya pun Agus? saya bilang merasa diri saya bahagia, ya saya bahagia. Merasa diri saya mungkin sedih, ya mungkin saya sedih gitu. Tapi semua itu saya jalanin aja lah seperti apa ke depannya gitu. Ya karena ditemani sama istri yang setia juga. Jadi hari-hari saya tuh nggak terlalu ingat hal-hal yang menyiksa lah pada diri saya gitu, yang berkendala ataupun secara fisik ataupun mental saya gitu, karena saya dikelilingin orang-orang baik juga gitu, yang baik-baik ke saya juga, yang beri dukungan juga, dan saya juga kadang-kadang untuk menghibur diri saya, kadang-kadang saya melakukan aktivitas kayak sekedar menghibur diri lah dengan lab streaming gitu sih. Oh, ini kabar terbarunya Agus teman-teman. Kalian pasti sudah tidak ketinggalan lah sama info ini gitu ya. Info soal Agus ini yang kali ini dia menjalani secara perdana gitu puasa dan tidak bisa melihat seperti itu. Di sini Agus itu mengatakan bersyukur karena dikelilingi dengan orang-orang baik dan juga istrinya yang setia. Luar biasa setia sekali ya. Ketika kemarin aja waktu viral gitu, selalu di mana-mana gandengan tangan. Tuh, kurang setia apa itu ya. Terus kemudian Agus juga mengatakan untuk menghalau rasa-rasa mungkin kesuntukannya gitu, dia menggunakan waktunya untuk live streaming dan lain sebagainya. Begitulah teman-temanku, ini kabar terbarunya tuh ya. Mungkin buat kalian semua yang penasaran, aduh kemarin tuh kan di penghujung tahun ada ya yang ramai soal Agus, gimana kabar terbarunya? Mungkin barangkali kalian ada yang menanyakan hal itu. Waalaikumsalam.
Ya, jadi alhamdulillah tadi sudah selesai ya pemeriksaan untuk pasal-pasal yang selanjutnya. Jadi kali ini kita pasalnya Pasal 333 tentang ayat 1 tentang perampasan kemerdekaan. Ini terkait dengan laporan Doktif yang peristiwa tanggal 17 di Januari 2025 di restoran Nyonya Suharti. Yang Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ini terkait sepertinya ini dengan baru terlapornya saja yaitu dari- saudari SS dan kawan-kawan. Sela Sokia atau baru saja Rahmatina. melaporkan Kalau Doktif pakai nama aja ya, udah nggak pakai Mafia inisial kan, Skincare. karena udah luar biasa. Dan di sini juga ada penggiringan nanti akan muncul narasi. Ya, akan muncul narasi bahwa dari mereka dari mana kok bisa terjadi perampasan kebebasan? Kan masih bisa live. Jadi di sini Doktif tekankan itu adalah konteks yang berbeda. 2 kali kebebasan Doktif dirampas. Pada saat yang pertama, pada saat Doktif tidak bisa keluar dari rumah makan tersebut. Dari dalam restoran. Dari dalam restoran. Ya, itu sudah jelas, kalian semua bisa melihat. Kita punya semua bukti CCTV-nya bahwa pintu restoran itu ditutup oleh mereka, oleh oknum yang mengaku seorang polisi. Ya, di dalam. Ternyata di luar dia berganti profesi menjadi seorang TNI. Faisal yang diakui oleh seorang Sela Sokia dengan nama panggungnya dan nama aslinya itu adalah Rahma. Siapa? Ina, ya. Itu adalah ajudannya. Yang ingin saya tanyakan ke publik, apakah jabatan seorang Sela Sokia sehingga dia bisa mendapatkan ajudan seorang polisi, anggota BRIMOB dengan nama Faisal? Itu yang sampai saat ini tidak terungkap ke publik. Beritanya tenggelam oleh kasus penggiringan opini dari akun-akun bodong, akun-akun bayaran mereka yang jelas Doktif sudah punya buktinya di sini. Dan sepertinya akun-akun sekarang sudah mulai tumbang. Ya, jadi penggiringan opini mereka dengan membayar akun-akun tersebut dari yang sekian juta sampai 3 digit. Ya, itu semua ada buktinya. Jadi untuk gerombolan sirkus ini, ya, Doktif tekankan lagi, hati-hati. Ketakutan kalian sudah sangat-sangat Doktif rasakan. Sudah kita semua sudah rasakan, bukan Doktif, semua masyarakat. Ya, jadi kalian sudah mulai melakukan penggiringan opini untuk menjatuhkan kredibilitas Doktif. Dan untuk lawyer dari AS ya, juga lawyer dari RG yang ngotot banget, getol banget untuk menjadikan kita teman-teman Doktif ataupun Doktif tersangka. Dan kalian sudah melaporkan, menyerahkan laporan kalian ke aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum ini sudah bekerja keras. Kenapa kok kalian kok getol banget? Kalau tidak ada bukti-bukti yang mengaitkan Doktif, kenapa harus Doktif terkait dengan itu semua? Berarti kalian dong nggak percaya dengan kinerja dari kepolisian atau nggak perlu Bang Caca? Kenapa? Karena kalian begitu bencinya dengan Doktif yang begitu lantang membuka kebohongan kalian ini. Stop sudah ya, kalian para mafia-mafia skincare ini stop melakukan kebohongan publik. Dan nanti akan ada lagi satu lagi kebohongan dari owner flexing dan akan Doktif bongkar ke hadapan kalian. Tunggu aja, insya Allah minggu ini akan terbongkar kembali. Jadi Doktif tidak akan bisa dibongkar. Oh, ini dari Doktif teman-teman yang terbaru. Doktif ini melaporkan lagi mafia skincare gitu ya, yang mana sampai hari ini belum selesai. Itu belum selesai soal kasusnya kemarin dengan inisial SS lah teman-teman. Dan kemudian Doktif di sini juga mengatakan kenapa kok masih getol gitu loh, kayak seolah-olah mencari-cari celahnya Doktif gitu, padahal sudah melalui proses begitu panjangnya. Kok ya tidak percaya gitu, kenapa? Apakah memang dengan sengaja tidak ingin Doktif ini membongkar mafia skincare, katanya seperti itu. Yang mana ini ada komentar menarik teman-teman. Sampai ada yang komentar kayak gini, saking lamanya ya. Ini ada komentarnya kayak gini. Lama banget tanggal Januari sampai Maret masih diperiksa. Niki sekali periksa langsung tersangka. Ups. Oh ini. Wih jangan kenceng-kenceng katanya seperti itu. Oke. Jadi kepikiran kesana juga ya saya ya. Iya juga ya, kok bisa? Atau jangan-jangan nih. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang ini diduga dia. Tadi yang masuk barusan ke dalam kita bicarain. produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya. Kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini ya yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, ya, merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Nah pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya dan karena itulah izinnya dicabut. Nah, artinya kalau kita kembali, seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Nahak mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Masuk akal. Coba, Masuk akal saya rasa sih, masyarakat masuk sudah akal. pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? 4M loh, bayangin banyak itu bro. Nah, kalau yang berkaitan dengan pabrik
ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini ya, merasa mau diperes oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar. Gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya. Sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar, yang dimana itu mengandung bahan-bahan berbahaya, sehingga si pemilik pabrik izinnya dicabut. Jadi tolong deh, ya seperti kata Bang Nahan, mohon pemerintah harus turun. Oh, ini kabar terbarunya. Jadi soal kasusnya Nikita Mirzani dan juga Dr. Reza Gladys, teman-teman, ini ada perkembangannya. Perkembangannya itu ada satu nama lagi yang ikut terseret, yaitu Dr. Oki, teman-teman. Dan kali ini kuasa hukumnya Dr. Oki mengatakan bagaimana kesiapannya Dr. Oki untuk membasmi semua nih para mafia-mafia skincare ini, sama seperti Doktif tadi. Sebenarnya kan tujuannya Nikita Mirzani juga seperti itu kan, pengen memberantas para orang-orang pelaku mafia skincare ini. Tapi kemarin itu sempat ada tuh bukti rekamannya yang tersebar di situ Dr. Reza Gladys mengatakan kalau tidak ingin lah Nikita Mirzani itu mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan mengenai skincare-nya. Dia sebenarnya dari situ sudah muncul tanda tanya sih. Kenapa kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kok takut sampai pengen melakukan segala cara, bahkan termasuk ngasih uang tadi. Bayangin, kalau ada apa-apa kan nggak ada mungkin kan seperti itu. Beda halnya kalau ada apa-apa pasti panik duluan tuh. Terakhir ada video yang beredar di berbagai media sosial. Kita beralih ke putra Paula dan Baim, teman-teman. Kenzo mengatakan bahwa seolah-olah ingin melindungi mamanya dari kemarahan papanya. Kalimatnya adalah, "Mama jangan kesini, nanti papa marah. Mama jangan di sini, mama dimarahin papa." Dan ini sudah sampai ke telinga hakim. Hakim memaknai bahwa ternyata selama ini anak-anak didoktrin. Selama ini ketika anak-anak bertemu dengan ibunya, selepas itu ada kontra. Inilah yang ditakutkan oleh Paula. Anak Baimong sudah tidak sekolah selama 3 minggu gara-gara diajak syuting. Ini parah. Kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, menyebut bahwa kedua anak Paula dan Baim Wong, Yana Tiager Wong dan Kenzo Eldrago Wong, hingga kini absen sekolah. Kondisi itu terjadi lantaran keduanya menemani Baim yang disibukkan dengan proses syuting. Baim diketahui tengah menggarap film horor terbarunya yang berjudul Sukma. Situasi itu pula yang membuat Baim beberapa pekan terakhir absen dari sidang perceraian. Pihak Paula cukup menyayangkan hal tersebut karena mereka menilai untuk urusan anak, Baim bisa melibatkan Paula atau setidaknya meminta izin kepada Paula untuk membawa anak-anak pergi dan absen sekolah. Paula menyampaikan soal dirinya yang merasa dipersulit soal anak-anak. Apalagi ini sudah hampir 5 bulan Paula tidak tinggal bersama anaknya. Salah satu alasan cerai, Baim menduga bahwa istrinya telah berselingkuh dengan salah satu orang terdekat Baim Wong. Sebelumnya, mediasi antara kedua belah pihak telah digelar. Hanya saja, upaya mediasi cerai antara Paula Verhoeven dan Baim Wong dinyatakan gagal dalam persidangan tersebut. Baim Wong tetap ingin cerai dari Paula Verhoeven. Jadi ini kabar terbarunya teman-teman menyangkut sama anaknya Baim Wong ini juga Paula, di mana beberapa waktu yang lalu itu sempat beredar video gitu ya, di mana Paula itu mengunjungi anaknya, tapi anaknya langsung histeris dan justru mengatakan, "Mama jangan kesini. Kalau mama kesini nanti papa marah." Mengatakan hal itulah yang kemudian itu banyak tuh netizen yang berspekulasi banyak hal lah gitu, karena pertama dari
sejak perceraian kemarin gitu ya, itu memang hak asuh anaknya kan ada di Baim. Terus kemudian Paula jarang sekali bersama dengan anak-anaknya. Makanya masuk akal ketika tadi dikatakan Paula merasa dipersulit masalah anak seperti itu. Dan perihal soal anaknya absen sekolah selama beberapa hari tadi ya, dikarenakan ikut Baim, itu yang dikatakan Paula, ya kan masalah anak bisa dikomunikasikan gitu loh. Harusnya kan nggak sampai kayak gitu loh. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.